Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmawati dengan NIM 21188201040. Di sini saya akan sedikit memaparkan materi kewiranegaraan, yaitu tentang sejarah patriot wiranegara. Globalisasi sekarang, tantangan kehidupan berbangsa dan bernegara sangatlah beragam. Seperti misalnya sikap patriotisme dan nasionalisme yang luntur oleh pengaruh kebarat-baratan yang menjangkiti generasi muda penerus bangsa. Sebab itulah generasi muda sebagai tumpuan bagi masa depan bangsa dan negara harus memperkuat wawasan dan kebangsaan dan memupuk rasa patriotisme melalui nampak kilas perjuangan para pahlawan terdahulu. Seperti yang akan saya jelaskan mengenai Sapak Terjang Untung Suropati atau Adipati Wiranegara pahlawan nasional di Pasuruan, Jawa Timur. Kisah hidup Untung Suropati. Untung Suropati, nama aslinya Surawiraji. Menurut babat Tanah Jawi, ia berasal dari Bali yang ditemukan oleh Kapten Van Beber, seorang perwira VOC yang ditugaskan di Makassar. Kapten Van Beber kemudian menjualnya kepada perwira VOC lain di Batavia yang bernama Mor. Sejak memiliki budak baru, karir dan kekayaan Mor meningkat pesat. Anak kecil itu dianggap sebagai pembawa keberuntungan sehingga ia diberi nama Si Untung. Ketika Si Untung berumur 20 tahun, ia dimasukkan penjara oleh Mor karena menjalin hubungan dengan putrinya yang bernama Susana. Untung kemudian menghimpun para tahanan dan berhasil kabur dari penjara dan menjadi buronan. Pada tahun 1683, Sultan Ageng Tirtayasa, Raja Banten, dikalahkan VOC. Putranya yang bernama Pangeran Purbaya melarikan diri ke Gunung Gede. Ia memutuskan menyerah tetapi hanya untuk dijemput perwira VOC pribumi. Kapten Rus atau pemimpin banteng Tanjupura berhasil menemukan kelompok Untung. Mereka ditawari pekerjaan sebagai tentara VOC daripada hidup sebagai buronan. Untung pun dilatih ketentaraan, diberi pangkat letnan dan ditugasi menjemput Pangeran Purbaya. Untung menemukan Pangeran Purbaya untuk dibawa ke Tanjung Pura. Datang pula pasukan Van Drik Kuveler yang memperlakukan Pangeran Purbaya dengan kasar. Untung tidak terima dan menghancurkan pasukan Kuveler di Sungai Cikalong pada 28 Januari 1684. Pangeran Purbaya tetap menyerah di Tanjung Pura, tetapi istrinya yang bernama Gusi Kusuma meminta Untung mengantarnya pulang ke Kartasura. Untung kini kembali menjadi buronan VOC. Antara lain, ia pernah menghancurkan pasukan Chouper yang mengejarnya di desa Raja Pala. Ketika melewati Kesultanan Cirebon, Untung berkelahi dengan Raden Surapati, anak angkat Sultan. Setelah diadili, terbukti yang bersalah adalah Surapati. Surapati pun dihukum mati. Sejak itu, nama Surapati oleh Sultan Ciboro diserahkan kepada Untung. Untung yang pada saat itu menjadi buronan Belanda mengantarkan Raden Ayub Gusi Kusuma pada Patih Nerang Kusuma. Setelah itu, sang patih menikahkan Untung dengan Gusi Kusuma. Belanda yang mengetahui keberadaan Untung mengutus Kapten Taj ke Kartasura pada Februari 1686 untuk meminta dukungan Amangkurat II menangkap Untung. Pertempuran antara pasukan Kapten Taj melawan pasukan Untung dimulai dan berakhir dengan kekalahan di pihak Belanda. Amangkurat II justru mendukung langkah Untung Suropati merebut Pasuruan dan berhasil memaksa Raden selaku Adipati Pasuruan bertekuk lutut. Oleh Amangkurat II, Untung Suropati diangkat menjadi Bupati Pasuruan yang bergelar Adipati Wiranegara. Terjadi perbuatan kekuasaan di Mataram sepeninggal Amangkurat II. Belanda semakin mudah menancapkan pengaruhnya dalam kerajaan. Bulan September 1706, pasukan aliansi Belanda, Mataram, dan Surabaya menyerang Banten pertahanan Adipati Wiranegara di Bangil dan menewaskan sang Adipati pada 17 Oktober 1706. Kepada anak-anak dan sisa prajuritnya, ia meminta agar makamnya dirahasiakan sebelum ditemukan kembali pada tahun 1708 oleh Belanda. Jasad beliau dibakar dan abunya dibuang ke laut. Terima kasih Pak Yu. Boleh kenalkan diri.
6-7 ya, 5. Bapaknya sejak kapan jadi guru? Itu mulai dari bapak saya turun menurun, masalahnya tanah ini turunan saya. Ya ini setelah ayah saya meninggal tahun berapa lupa itu, lupa umpama sekolah mungkin SMA kelas 2 atau kelas 3 ya. Menurut teman-teman kakak sendiri mengenai tujuan seperti apa? Jadi gini, untuk properti itu asal usul itu dari Bali, terus berubah ke Jawa. Ya itu orang tawanan juga ditawan orang Belanda. Terus anaknya itu suka sama untuk properti, anaknya Belanda namanya Susana, sampai dia itu punya anak namanya Robert. Terus karena orang tawanan, Susana itu dikasih properti, dikasih senjata untuk dikasihkan orang pribumi. Itu cerita dari sekolah saya SD. Tapi kalau orang tua saya tidak pernah cerita, sama sekali nggak pernah cerita. Itu pelajaran di SD saya. Bapak sendiri nggak pernah tanya sama orang tuanya mengenai Orang tua saya sendiri itu nggak pernah bilang apa-apa, nggak pernah. Kalau ada tamu yang suruh sini, nggak pernah cerita ini, nggak pernah bilang. Cuma ini apa itu makam yang Surono yang sebelah mana, kan ada 2 di sini. Yang itu ada Wedono, mimpi ada Rangka. Wedono itu apa? Ayo saya sendiri tidak tahu. Yang tahu yang jelas itu orang tua atau anak dari Jawa Tengah itu tahu. Bahasa Jawa kuno lah itu. Umum sekarang itu jabat mungkin, atau bupati atau apa nggak tahu saya. Terus barusan ini ada kabar itu kesini hari raya kurang 1 minggu nggak salah, kesini keturunan dari Solo, Tujuna Habib Solo, Habib Ali dari yang di Kol itu kesini bisa biar kesini. Sekarang orangnya itu ada di rumahnya tua. Kalau makanan korporasi itu memang banyak kan. Ini ada 2. Tapi hasilnya gimana Pak? Ya gini Mbak, dulu waktu ini kan dibangun pemerintah, kebetulan Pak Syiabuddin, Bupati Pak Syiabuddin itu bukan di sini. Dari mulai Bonagung ke selatan itu ikut kabupaten. Kalau Bonagung ke utara itu kota. Disukan di sini makannya siapa ya gitu. Ini makannya properti, tanya sama dia. Lantas boleh tak dibangun, terus ke rumah saya boleh tak dibangun. Itu masih ada orang tua lengkap sama mbak, masih ada rumah. Ya boleh, ya gitu. Tapi waktu itu minta izin ke Pak Harto, waktu itu presidennya Pak Harto. Memang ini tanah Pasuruan kan luas. Lihat sejarahnya dulu di Jogja. Memang makamnya itu di Pasuruan, tapi di Pasuruan kan luas. Yang mana lihat sejarahnya di Jogja. Di Jogja itu populer sejarah, sudah ada konservatif sejarahnya. Terus di sini barongan kota. Terus ada 2, ada sungai, kan persis Jogja ya, dibangun. Jadi tidak ngorong-ngorong banget, enggak mereka telusuri. Berarti masih belum tahu kebenarannya yang asli itu yang mana gitu? Nah, ya macam-macam orang, ada yang di sini,
Ada yang di sana bilang, ada yang di Malang. Sedangkan orang Malang sendiri ke sini. Bisa Ujajar, saya pernah ke sana. Dekat makam kan sendiri. Tapi orang Malang sendiri ke sini. Meskipun orang Cina itu ke sini. Yang paling jauh kemungkinan orang Kanada. Bali ada. Kesini. Bali. Ada itu, aku namanya. Jadi sejak kapan Cirebon sebagus ini sudah tidak sana? Ya Pak Cihabudin itu tahun berapa 91 kalau nggak salah itu. Iya. Untuk yang di luar itu ukurannya siapa? Kayak kunjungan beliau. Yang terakhir kesan Bapak jadi juru kunci di sini apa? Kesani. Iya. Besar. Kesani. Enak. Enak. Iya. Ya nun sewu ya. Orang kesini tuh orang ke makam loh Mbak ya. Mesti orang susah. Kita sebagai generasi penerus bangsa harus menjunjung tinggi nilai-nilai teladan dari perjuangan Untung Suropati. Di antaranya sikap gagah berani membela rakyat, sikap pantang menyerah, sikap tegas menghadapi penjajah. Sekian video dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.